Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu alal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Islampedia Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya Anda di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Islampedia, di episode sebelumnya kita sudah membahas sebuah pembahasan menarik mengenai ilmu hadis. Kita juga sudah membahas mengenai hal-hal yang menjadi istilah dalam bidang ilmu hadis di dalam agama Islam. Beberapa hal juga sudah kita uraikan dengan ringkas mengenai ilmu hadis tersebut. Nah, sahabat Islampedia, di episode kali ini kita akan membahas sebuah pembahasan mengenai hal yang tak kalah menarik dengan pembahasan kita di episode-episode sebelumnya. Pembahasan kita kali ini menyangkut dengan sebuah sholat yang dilakukan di waktu matahari mulai naik ke permukaan. Sebuah pembahasan mengenai sholat yang apabila dikerjakan oleh seorang muslim, maka insya Allah akan memudahkan rezekinya ketika ia hidup di dunia. Ya, tidak salah lagi, pembahasan kita kali ini adalah mengenai keutamaan salat duha. Sahabat Islampedia Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnah duha adalah salat sunnah yang dilakukan minimal 2 rakaat hingga 12 rakaat. Dan waktu mengerjakan salat duha ini dikerjakan di pagi hari, tepatnya sekitar jam 7 pagi hingga sebelum masuk waktu salat zuhur. Cara mengerjakan salat duha ini pun dilakukan seperti mengerjakan salat wajib, yang dikerjakan atau dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan kalimat salam. Walaupun salat duha merupakan salat sunnah 2 rakaat, tetapi salat sunnah duha mempunyai kelebihan dan keutamaan yang sangat banyak jika dibandingkan dengan salat-salat sunnah yang lainnya. Dan tentunya keutamaan tersebut akan dapat diraih ketika seorang muslim melaksanakannya dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Sahabat Islampedia, sebagai kaum muslimin, masih banyak di antara kita yang belum memahami keutamaan salat yang satu ini. Ternyata, salat duha bisa senilai dengan sedekah dengan seluruh persendian. Salat duha juga akan memudahkan urusan kita hingga akhir siang. Ditambah lagi, salat tersebut bisa menyamai pahala haji dan umroh yang sempurna. Juga salat duha termasuk salat orang-orang yang kembali taat kepada Allah. Di antara keutamaan salat duha adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggantikan sedekah dengan seluruh persendian. Dari Abu Dzar, Nabi SAW bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun 'anil munkari sadaqah, wa yujzi'u min dzalika rak'atan yarka'uhuma minad duha." Pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi atau digantikan dengan melaksanakan salat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Islampedia, sangat luar biasa sekali, karena sesungguhnya persendian yang ada pada seluruh tubuh kita, sebagaimana dikatakan dalam hadis dan dibuktikan dalam dunia kesehatan, adalah berjumlah sebanyak 360 persendian. Subhanallah. Dalam sebuah hadis, Aisyah pernah menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala 60 wa 300 mafsilin." Sesungguhnya setiap manusia keturunan Adam
diciptakan dalam keadaan memiliki 360 persendian. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini menjadi bukti bagi kita bahwa sabda Nabi memang selalu benar dengan fakta jika kita menilainya dengan akal sehat kita. Mari kita bayangkan bagaimana repotnya kita ketika kita harus memberikan sedekah setiap persendian kita setiap paginya. Namun dengan kuasa Allah, sedekah dengan 360 persendian ini ternyata dapat digantikan dengan salat duha yang agung. Sebagaimana disebutkan pula dalam hadis dari Buraidah, beliau mengatakan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abi Buraidah yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, fil insani sittuna wa thalathmi'ati mafsilin, fa'alaihi an yatasaddaqa an kulli mafsilin minha sadaqah. Qalu, faman alladhi yutiqu dhalika ya Rasulullah? An-nukha'atu fil masjid tadfinuha, aw syai'u tunahihi 'anit tariq, fa in lam taqdir farq'atat duha tujzi'u anka. Manusia memiliki 360 persendian. Setiap persendian itu memiliki kewajiban untuk bersedekah. Para sahabat pun mengatakan, lalu siapa yang mampu bersedekah dengan seluruh persendiannya ya Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menanam bekas ludah di masjid atau menyingkirkan gangguan dari jalanan. Jika engkau tidak mampu melakukan hal yang seperti itu, maka cukup lakukan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Su'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini sahih li ghairihi. Sahabat Islampedia Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh menarik bukan pembahasan kita kali ini? Untuk itu, mari kita simak pembahasan ini hingga terakhir. Namun sahabat Islampedia, insya Allah kita akan kembali lagi setelah jeda yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di dalam program acara Islampedia Salam TV. Sahabat Islampedia Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali lagi di dalam program acara Islampedia Salam TV. Sahabat Islampedia, kita masih membahas pembahasan mengenai keutamaan salat duha. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, hadis dari Abu Dzar tadi adalah dalil yang menunjukkan keutamaan yang sangat besar dari salat duha dan menunjukkan kedudukannya yang mulia. Dan salat duha bisa dilakukan hanya dengan 2 rakaat. Penjelasan ini terdapat dalam kitab Syarh Muslim. Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, hadis Abu Dzar dan hadis Buraidah menunjukkan keutamaan yang luar biasa dan kedudukan yang mulia dari salat duha. Hal ini pula yang menunjukkan semakin disyariatkannya salat tersebut. 2 rakaat salat duha sudah mencukupi sedekah dengan 360 persendian. Jika memang demikian, maka sudah sepantasnya salat ini dapat dikerjakan rutin dan terus-menerus. Sahabat Islampedia, adapun keutamaan yang kedua dari salat duha adalah akan dicukupi urusan di akhir siang. Dari Nu'aim bin Hammar Al-Ghatafani, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qala Allahu azza wa jalla, ya bana Adam, la ta'jiz an 4 raka'atin min awalin nahar, akfika akhirahu. Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat salat di awal siang, yaitu di waktu duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, Ad-Darimi, dan Syekh Albani dan Syekh Su'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis sahih. Penulis Aunul Ma'bud Al-Azim Abadi mengatakan, hadis ini bisa mengandung pengertian bahwa salat duha akan menyelamatkan pelakunya dari berbagai hal yang membahayakan,
Bisa juga dimaksud bahwa sholat duha dapat menjaga dirinya dari terjerumus ke dalam dosa, atau ia pun akan dimaafkan jika terjerumus di dalamnya. Atau maknanya bisa lebih luas daripada itu. At-Tibi berkata, yaitu engkau akan diberi kecukupan dalam kesibukan dan urusanmu, serta akan dihilangkan dari hal-hal yang tidak disukai setelah engkau salat hingga akhir siang. Yang dimaksud, selesaikanlah urusanmu dengan beribadah pada Allah Ta'ala di awal siang, maka Allah akan memudahkan urusanmu di akhir siang. Penjelasan ini terdapat dalam kitab Tuhfatul Ahwal. Sahabat Islampedia Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keutamaan yang ketiga adalah mendapat pahala haji dan umroh yang sempurna. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'ah, thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu, thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tammatin. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan salat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umrah. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna, sempurna, dan sempurna. Hadis riwayat Tirmizi, dan Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Al-Mubarakfuri mengatakan, yang dimaksud dengan kata kemudian ia melaksanakan salat 2 rakaat adalah setelah matahari terbit. At-Tibi berkata, yaitu kemudian ia melaksanakan salat setelah matahari meninggi setinggi tombak, sehingga keluarlah waktu terlarang untuk salat. Salat ini disebut pula dengan salat isyraq. Salat tersebut adalah waktu salat di awal waktu. Sahabat Islampedia Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keutamaan yang keempat adalah bahwa salat duha termasuk salat awwabin atau salat orang-orang yang kembali taat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuhafidhu ala salatid duha illa awwab, wa hiya salatul awwabin." Tidaklah menjaga salat sunnah duha melainkan awwab, yaitu orang-orang yang kembali taat. Inilah salat awwabin. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Imam Nawawi rahimahullah berkata, awwab adalah muti' atau orang yang taat. Ada pula ulama yang mengatakan bahwa maknanya adalah orang yang kembali taat. Penjelasan ini terdapat dalam kitab Syarh Sahih Muslim. Sahabat Islampedia Salam TV yang dimuliakan oleh Allah. Adapun keutamaan salat duha yang kelima adalah aman dari dosa seharian. Barang siapa yang melakukan salat duha, maka akan diampuni dosa-dosanya, sekalipun dosanya itu seperti buih di lautan. Sesuai dengan sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bahwa siapapun yang melaksanakan salat duha dengan langgeng, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, sekalipun itu seperti buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, sahabat Islampedia, adapun keutamaan salat duha yang terakhir adalah diampuninya dosa-dosa kamu selama 1 hari penuh. Jika setelah salat duha kamu tidak sengaja melakukan perbuatan dosa, maka dosa-dosa kamu insya Allah akan diampuni dengan sendirinya.
Sahabat Islampedia, sungguh sangat disayangkan jika kita meninggalkan sholat duha, karena ini adalah sebuah kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam yang ada di dunia. Dengan kemudahan-kemudahan yang diberikannya, maka tidak ada lagi alasan bagi kita untuk meninggalkan perintahnya. Subhanallah. Nah, sahabat Islampedia Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di segmen berikutnya kita akan membahas mengenai keutamaan sholat duha jika dinilai dari segi kesehatan. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap di dalam program acara Islampedia Salam TV. Sahabat Islampedia Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali lagi di dalam program acara Islampedia Salam TV. Manfaat sholat duha memang sangat banyak, baik untuk jasmani maupun rohani, sehingga akan sangat baik jika dilakukan setiap harinya. Sholat duha sendiri memang tidak hanya bermanfaat untuk rohani saja, melainkan juga untuk kesehatan. Mengapa bisa demikian? Hal tersebut karena di dalam sholat duha terdapat beberapa gerakan yang harus dilakukan. Oleh karena itu, sholat duha juga bisa dimanfaatkan sebagai salah satu kegiatan dalam berolahraga. Adapun manfaat sholat duha untuk kesehatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang sholat duha berarti ia telah berolahraga tanpa ia sadari. Analisanya adalah sebagai berikut. Sholat duha dilakukan pada saat masih pagi, yaitu sekitar pukul 8 pagi sampai dengan menjelang zuhur. Dan jam-jam tersebut memang merupakan waktu yang sangat baik untuk berolahraga. Oleh karena itu, melakukan sholat duha sama saja dengan berolahraga, karena nantinya bisa dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan tulang serta otot. Karena setiap persendian kita pasti akan bergerak, mulai dari tangan, siku, sampai dengan lutut dan kaki. Manfaat gerakan sholat duha sendiri memang akan dapat memberikan efek olahraga tanpa ia sadari. Yang kedua, melancarkan peredaran darah. Sholat duha ternyata mampu membantu melancarkan peredaran darah yang ada di dalam tubuh manusia. Karena semua pergerakan dalam sholat sunnah duha sangat lengkap sekali. Mulai dari mengangkat kedua tangan, membungkuk saat gerakan ruku, kemudian juga gerakan sujud yang mana kepala lebih rendah dibandingkan dengan badan. Dan darah tersebut juga akan mengalir ke kepala. Kemudian pada saat duduk, maka aliran darah akan dinormalkan kembali. Yang ketiga, menormalkan produksi hormon. Sholat duha sangat bermanfaat untuk menormalkan produksi hormon yang ada di dalam tubuh. Jadi sholat duha memang sangat bermanfaat dan efektif sekali untuk menjaga kesehatan tubuh, baik untuk bagian tubuh, organ tubuh, sampai dengan beberapa cairan dan juga hormon dalam tubuh. Kemudian, adapun manfaat sholat duha untuk kesehatan rohani adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat jiwa lebih tenang. Selain bermanfaat untuk menjaga kesehatan, karena beberapa gerakan yang sangat mempengaruhi kondisi tubuh, sholat duha juga sangat bermanfaat untuk menjaga rohani, yang mana nantinya jiwa akan menjadi lebih tenang. Terlebih lagi jika rezeki memang sudah dibukakan dan dipermudah di dalam mendapatkan rezeki.
Yang selanjutnya adalah dapat menghilangkan stres. Sholat duha maupun sholat-sholat yang lainnya akan membantu umat muslim untuk bisa mendapatkan ketenangan batin, sehingga terhindar dari stres. Stres sendiri merupakan salah satu hal yang sangat mengganggu dan bisa menimbulkan resiko terkena berbagai macam penyakit. Mulai dari mengambil air wudhu, sebenarnya sudah bisa membuat batin dan pikiran menjadi lebih tenang. Namun jika ditambahkan dengan sholat duha, tentu saja akan jauh lebih tenang. Jadi, menurut sebagian orang, melakukan sholat duha sendiri memang akan mendapatkan ketenangan dan juga rezekinya lancar, sehingga beberapa umat muslim melakukan atau menjalankan sholat duha setiap harinya. Nah, sahabat Islampedia Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai keutamaan sholat duha bagi seorang muslim. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dapatkan kali ini menjadi ladang amal yang baik untuk kita dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sahabat Islampedia, sepertinya kita harus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Akhir kata, saya Amir Saifuddin mohon pamit undur diri. Jangan pernah menyerah dalam mencari ridho Allah, karena setiap tetesan keringat yang menetes di jalan Allah akan bernilai pahala di sisinya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.